Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rel Salma Ramadhanti dengan NPM 2212011-606. Hari ini saya akan menjelaskan materi apa saja yang saya dapat pada PPKMB 2022 Universitas Lampung. PPKMB sendiri adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan kampus kepada mahasiswa baru. Di hari pertama ini, saya mendapatkan materi tentang peran kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital dengan materi yang diberikan oleh Bapak Yusriandi Yusri, SIK M Medcom, yang berisi tentang penyampaian terkait Undang-Undang ITE dan berbagai macam kejahatan dunia maya yang marak terjadi di Provinsi Lampung. UU ITE adalah kumpulan atau suatu data elektronik untuk mendukung informasi dan transaksi elektronik. UU ITE sendiri memuat pasal-pasal mengenai peraturan yang dilarang dan ketentuan pidana yang termuat pada pasal 21 sampai 37. Sedangkan ketentuan pidana terdapat pada pasal 45 sampai 52. Pidana tersebut dapat berupa pidana penjara atau denda. Ada juga berbagai macam kejahatan di dunia maya. Dan yang terakhir adalah tips untuk agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE. Untuk materi kedua dilanjutkan dengan tema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundung, dengan materi yang disampaikan oleh Dr. Setia Herawati SMSI. Materi ini berisi tentang bullying. Yang kita ketahui, bullying adalah perundungan atau merupakan perilaku yang tidak menyenangkan baik secara fisik, verbal maupun sosial, baik di dunia nyata maupun dunia maya yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang. Ini adalah beberapa jenis bullying. Hal seperti ini harus kita hindari ya teman-teman, karena dapat mempengaruhi pengembangan karakter seseorang. Untuk materi ketiga dilanjutkan dengan tema penguatan karakter mahasiswa oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj Hema. Materi ini sangat penting disampaikan karena bertujuan untuk membentuk karakter yang membangun dan menciptakan generasi yang berkualitas, serta menjelaskan kiat-kiat menjaga toleransi umat beragama, saling menghormati dan menghargai semua keberadaan umat beragama. Untuk hari kedua, saya mendapatkan materi pertama yang berjudul Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, yang disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. Heriandi, SIMS. Materi ini berisi tentang visi 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur, serta membahas 4 pilar dalam visi 2045. Terdapat juga tantangannya. Terdapat juga 6 indikator profil pelajar Pancasila yang harus kita pahami. Dan yang terakhir, adanya 4 program kebijakan Kementerian Kampus Merdeka. Kemudian untuk materi kedua dilanjutkan dengan tema kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukahar, Eskat MKes SP KKLP. Adapun permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di alam, buatan maupun sosial. Terdapat juga cara penanganannya. Unila juga memiliki program kampus sehat atau Health Promoting University. Unila juga menyediakan beberapa fasilitas untuk pengendalian COVID-19. Di materi ini juga membahas soal manajemen risiko dan alasan penting mengapa sih manajemen risiko itu sangat perlu. Dilanjutkan dengan materi ketiga, yaitu etika dan norma kehidupan kampus yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI. Mahasiswa merupakan sosok yang akan menjadi penerus bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa di era 4.0 ini harus menjadi mahasiswa yang ideal dan berpikir positif, dan harus mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Adapun 5 cara menjadi mahasiswa ideal, kemudian juga ada 4 macam tipe mahasiswa, dan selain itu kita harus memiliki 10 karakteristik agar menjadi mahasiswa yang ideal. Dan untuk materi terakhir bertema perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi, yang berisi tentang kesiapan Unila untuk menghadapi revolusi industri 4.0, yaitu ICT staging Unila, tantangan yang dihadapi perguruan tinggi di masa pandemi, kemudian infrastruktur yang terdapat di Unila, dan yang terakhir fasilitas dan layanan apa saja yang terdapat di Unila. Kemudian dilanjutkan dengan materi yang disampaikan pada hari ketiga PPKMB Fakultas. Materi pertama yang disampaikan berisi tentang siklus perkuliahan yang membahas waktu maksimum dan minimum kuliah dan membahas pengisian KRS atau Kartu Rencana Studi, serta membahas pelaksanaan perkuliahan, membahas juga sarana-prasarana yang terdapat di Fakultas Hukum yang terdapat 2 bagian. Yang pertama subbagian umum dan subbagian keuangan. Dan materi terakhir yang diberikan adalah peraturan penting sebagai mahasiswa baru.
Kemudian hari terakhir PPKMB yang disampaikan pada hari keempat ini adalah materi pertama disampaikan oleh Bayu Sujatito tentang sistem perkuliahan atau student based training dan tata cara menghubungi dosen. Kemudian disampaikan oleh Bapak Sipredi SHMH tentang motivasi sukses mahasiswa baru. Kemudian Dr. Evi menyampaikan tentang poliklinik yang terdapat di Universitas Lampung. Kemudian materi yang terakhir adanya pengenalan dan menjelaskan UKM yang terdapat di Fakultas Hukum dan adanya hima yang terdapat di Fakultas Hukum juga. Kemudian, pesan dan kesan yang saya dapat selama mengikuti kegiatan PPKMB 4 hari ini adalah kesannya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengenalkan banyak hal kepada kami tentang kegiatan yang terdapat di dalam kampus. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Kiai Atu, Kabim maupun Komdis yang telah membimbing kami untuk menjadi maba yang tertib dan patuh terhadap aturan kampus. Pesannya semoga kegiatan ini nantinya akan bermanfaat bagi saya dan mahasiswa baru lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.